Halo, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan masih tetap selalu sehat, semangat, dan selalu optimis melihat Indonesia yang lebih baik. Dan Anda kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Nah, seperti biasa saya mengajak Anda langsung bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky? Siap. Ya, ini media-media secara masif memberitakan tentang gelar perkara kemarin ya, ketika para aktivis kami dipamerkan ke publik oleh polisi. Tapi kemudian yang paling menarik perhatian adalah foto-foto dari para aktivis ini, Jumhur, terutama Jumhur dan Saganda, juga Anton Permana gitu. Tapi yang jelas figur menonjol 2-3 figur ini, mereka banyak yang marah gitu melihat perlakuan polisi terhadap Jumhur dan Saganda Nainggolan ini. Karena salah satunya misalnya nih ada kita lihat nih tweetnya dari Profesor Jimli Asidiki ini, mantan ketua MK. Yeah. Nah, bagaimana beliau mengecam itu gitu, dan juga kemudian sudah ada petisi juga yang minta pemblokan itu. Memang ini jadi pertanyaan menarik juga, mengapa polisi memperlakukan mereka seperti itu gitu. Oke, polisi itu adalah aparat yang bekerja semata-mata secara positivistik, artinya dia hanya melihat konstruksi perkara itu lalu ditempelkan pada delik. Oleh karena itu dipasanglah borgol itu tuh. Mestinya presiden atau paling minimal Pak Mahfud harus menegur dengan cara yang tersamar atau fasilitas intelijen pada polisi kan. Karena Mahfud ngerti soal-soal beginian tuh. Bahwa betul ini adalah soal penegakan hukum, prosedurnya begitu. Tetapi konteks politiknya, ini politically heavy sebetulnya keadaan ini. Mestinya kan begitu kan. Tapi kelihatannya Mahfud juga ngomporin. Jadi memang polisi itu bukan sekedar dia otonom, bekerja secara positivistik menegakkan hukum. Tapi justru dia membaca keinginan politik istana tuh. Kan lain kalau Pak Mahfud bilang kita nggak intervensi. Loh, Mahfud bilang dari awal mereka udah tahu siapa pelakunya, karena itu dilaporkan ke polisi. Kan polisi melapor pada Mahfud. Kan Mahfud sendiri. Mahfud memang menginginkan itu dipamerkan. Jadi yang itu adalah hinaan terhadap demokrasi itu. Artinya borgol itu kan merendahkan orang itu. Bu, Anda kriminal karena itu Anda diborgol itu. Itu betul. Memang itu prosedur, tapi saya terangkan tadi, prosedur itu harus dikaitkan dengan peristiwa. Bahwa ini adalah persaingan politik, peristiwa di belakang pemborgolan itu politis. Nah, saya menganggap bahwa Presiden Jokowi juga waktu nonton peristiwa itu, pasti ada sedikit kegembiraan, yaitu semacam tuh kan kita bisa kendalikan mereka tuh. Mungkin di sampingnya ada Mahfud MD yang menganggap juga, iya Pak, memang kita mesti lakukan itu. Otak saya berpikir begitu. Padahal Mahfud MD adalah belum lama orang masih ingat siapa Mahfud MD. Orang ingat dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang paham tentang dalil-dalil di dalam konstitusi itu, kebebasan berbicara, kebebasan mengungkapkan pendapat. Itu bukan sekedar hukum positif di dalam konstitusi, tapi value dari humanity, dari human dignity, dari kemartabatan manusia itu. Begitu diborgol martabatnya hilang. Padahal dia bukan kriminal pencuri uang negara. Dia mengucapkan sesuatu sebagai kritik moral terhadap akumulasi kekuasaan. Masa tata bahasa semacam ini, Profesor Dr. Mahfud MD nggak paham? Untung ada yang paham, yaitu Profesor Dr. Jimli Asidik, yang datang dari institusi yang sama, Mahkamah Konstitusi. Jadi saya menganggap bahwa cara Presiden Jokowi menghina demokrasi adalah dengan memamerkan borgol itu tuh. Itu poin saya. Dan saya mau terangkan itu bukan sebagai kebencian, tetapi sebagai deskripsi dari ketidakmampuan Presiden Jokowi untuk memahami logik dari demokrasi, diskursus dari reformasi. Itu satu paket. Nah, paket itu yang kemudian dikemas, disediakan oleh tokoh-tokoh semacam Mahfud MD, yang mungkin politisi lain di sekitar situ. Saya kira itu, kalau saya mau gambarkan di dalam kepala saya ya, supaya tidak disebut lagi deli atau berupaya untuk memprovokasi. Ini adalah analisis ilmiah saya. Nah, itu Hersu. Ya, dan kemudian ini di media sosial gitu muncul publik membanding-bandingkan gitu bagaimana perlakuan
terhadap Jumhur dan Saganda dan kawan-kawan dengan orang seperti katakanlah yang kemarin bikin heboh, baru saja bikin heboh, Joko Chandra gitu kan. Bagaimana Joko Chandra memang juga sama-sama menggunakan pakaian tahanan, tapi dia tidak diborgol seperti kedua orang itu. Ini kan menimbulkan semacam injustice di kalangan publik kan, dan ini saya kira tidak bagus buat pemerintahan dan juga buat lembaga kepolisian itu sendiri. Iya, artinya diingatkan lagi memori dari diskriminasi politik pemerintah itu. Kalau dia kaya raya, nggak usah diborgol, karena dianggap kalau dia melarikan diri, kekayaannya disita. Jumhur, Saganda, Anton, karena dia miskin, dia nggak bisa jaminkan uangnya, maka diborgol. Kan tukar tamanya begitu jadinya kan. Jadi borgol itu sekaligus menandakan ini orang miskin yang nggak mungkin menyogok prosedur hukum. Karena itu diborgol aja tuh. Sebelum dia berupaya untuk bicara, tangannya udah diborgol. Nah, sebetulnya memborgol tangan itu sekaligus sebetulnya menutup mulut. Karena langsung direndahkan kan. Jadi beginilah politik bekerja. Sekaligus secara paralel diingatkan lagi bahwa berapa banyak pendukung Jokowi yang mengucapkan hal yang sama, beredar di media massa, melalui Twitter, WhatsApp, segala macam itu. Tapi tidak pernah disentuh, bahkan kelingkingnya pun nggak pernah diminta untuk mencapkan jari kelingking pada berita acara tuh, apalagi diborgol gitu. Jadi ketidakadilan dipamerkan terus-menerus. Ini yang disebut sebagai the festival of injustice itu, festival ketidakadilan. Dan memori itu akan tebal ada di dalam benak buruh, dalam benak mahasiswa, di dalam benak anak SMA. Bahkan ada anak SMP yang ikut demo. Dengan saya dengar kesaksian anak SMP, saya ikut demo anak SMP kelas 2. Kenapa? Karena ada ketidakadilan di negeri ini. Apakah itu bukan penanaman dendam terhadap peristiwa-peristiwa semacam ini? Anak ini, anak SMP yang lihat kakaknya Saganda, atau bahkan mungkin dia panggil om atau kakek bahkan, diborgol gitu. Naluri dia sebagai manusia dimunculkan ulang bahwa benar kalau begitu saya mau demo lagi besok. Jadi apa yang membuat demonstrasi itu berjalan? Karena ada injustice, bukan karena ada uang dari kami untuk membiayai demonstrasi. Nggak mungkin anak SMP itu berpikir bahwa uang itu berakibat pada kegiatannya nanti. Dia melihat peristiwa. Nah itu yang buta hurufnya istana begitu. Dianggap bahwa rakyat tidak paham tentang peristiwa injustice. Ya, nah, sekarang mungkin kita perlu sedikit masuk ke tokoh yang sekarang ditahan oleh polisi itu ya, karena kalau kita generasi kolonial kita paham tuh siapa, terutama Saganda dan Jumhur. Generasi milenial tidak paham. Dan saya kan tahu betul Anda bergaul dengan mereka ini bukan hanya sekarang, waktu di masa Orde Baru. Nanti kita pernah cerita waktu itu. Ketika mereka juga ditahan, bahkan Jumhur ini sempat ditahan di Nusa Kambangan kan? Iya, saya beberapa tahun di atas mereka, tapi masih seera. Karena itu saya kenal betul dari Jumhur, Saganda orangnya beringasan dulu tuh. Bawahnya mau gamparin aparat aja tuh kan, ada segala macam. Jumhur dari awal berupaya untuk tenang, dengan analisis berdasarkan kemampuan logika. Anak ini Jumhur ini logikanya bagus tuh, reasoningnya di ITB itu. Kemudian Jumhur masuk di dalam politik bersama Saganda. Saganda kemudian memutuskan pergi belajar ke Belanda, lalu balik ke Indonesia, lakukan studi tentang social movement. Jadi dia terlatih dengan argumentasi itu, Saganda itu. Jumhur terlatih dengan retorik, dan dia mampu untuk saling membantah-membantah. Jadi cuma itu dua fasilitas yang mereka miliki itu. Teman saya yang satu namanya Fajrul Rahman. Juga dalam era itu sama, berupaya untuk menghasilkan diskursus anti Orde Baru. Fajrul lebih doyan untuk pamer-pamer buku yang dia kepit-kepit, lalu ngutip-ngutip banyak filsuf di situ, karena dia sastrawan. Sekarang Fajrul ada di kekuasaan, lalu menonton pameran borgol di Barreskrim. Dan nggak ngomong satu pun tentang yang disebut DNA aktivis gitu kan. Orang itu kalau dia pernah jadi aktivis, dia nggak pernah libur di pikirannya tentang aktivisme itu. Jadi kendati dia masuk di dalam lembaga-lembaga pemerintah, dia justru diminta untuk mengaktifkan etika aktivisme di situ. Jumhur misalnya, dulu saya minta, lu masuk ke istana, lu rubah istana itu, mampu berpikir tentang demokrasi, tentang political values itu.
Berbalik, juga jadi dungu justru di situ kan. Karena gagap untuk mengucapkan demokrasi bertatapan dengan kekuasaan. Lalu dia cari suaka di situ. Maksud Anda Fajrul Rahman. Fajrul Rahman. Ya, jadi Fajrul Rahman cari iya. Kalau Jumhur pernah berkuasa juga, dia pernah menjadi pejabat juga di zaman itu bedanya yang saya bilang, aktivismenya Jumhur nggak berhenti. Dia masuk di era SBY, keluar selesai setelah itu jadi aktivis lagi kan. Jadi dia nggak berhenti dengan model itu. Ya. Itu bedanya dengan Fajrul. Fajrul cari suaka di istana, Jumhur dan Syahganda justru dikurung oleh kebijakan istana, itu dipenjarakan oleh kebijakan istana. Beda. Bukan lagi beda, itu kontras etis. Ya, khusus Jumhur ini cukup menarik karena dia pada periode pertama Jokowi dia menjadi pendukung dari Jokowi. Tapi setelah melihat itu menjadi kritis dia kan gitu ya. Iya, karena kita juga semuanya justru merasa oke, ini ada orang baru namanya Jokowi, datang dari civil society karena kita waktu itu menganggap politik Indonesia masih dibayang-bayangi oleh militer, maka seolah-olah kita mengizinkan tokoh-tokoh ini masuk ke istana dengan semacam perjanjian tak tertulis, semacam tacit agreement bahwa kalau Anda ada di istana, Anda ubah diskursus istana itu dengan HAM, dengan lingkungan, dengan gender equality segala macam, dan itu yang nggak terjadi. Masyarakat sipil masuk ke istana, bukan dia mengubah istana, dia diubah oleh istana. Jadi moral itu, energi moralnya nggak kuat. Nah itu yang saya anggap sebagai ya pemalsuan ideologi masyarakat sipil itu terjadi hanya karena dua hal. Karena dia memang dungu, atau karena memang kantongnya itu perlu ditambal dengan rupiah. Karena Anda tadi menyinggung-nyinggung soal Fajrul, ini kebetulan di tweet lama ini ada semacam meme juga atau apa grafis, saya tidak tahu nyebutnya. Ini memunculkan tweet lama dari Profesor Mahfud. Saya coba baca sebentar ya, Bung Rocky ya. Oke. Dalam banyak kasus nih, tweetnya dari Pak Mahfud MD pada 24 Februari tahun 2016. Dari beliau tweetnya dari Lowokwaru, Indonesia. Lowokwaru nih Malang nih pukul 10.41. Dalam banyak kasus orang kritis itu karena tak kebagian saja. Setelah dapat bagian, menjadi pendiam dan rakusnya bukan main. Kuat miskin, tapi tidak kuat kaya. Ini tweet ini dan yang lebih menarik, kemudian di sini ada foto Mahfud sendiri, terus foto Fajrul yang masih jadi demonstran, gitu, pakai bando merah. Kemudian ada Adia Napitupulu, ada Budiman Sujatmiko, dan juga ada Ali Muchtar Ngabalin. ini kritik, ini perlawanan dari netizen. Betul. Itu jadi satu chapter baru di istana itu, atau kalau istilah sekarang jadi jadi kelas terbaru di istana itu. Yang kalau dijadiin buku nanti itu kutipan Twitter dari Pak Mahfud itu mungkin akan masuk dalam autobiografinya itu. Di bawah caption yang berjudul "Looks Who is Talking" sebagai ledekan sebetulnya kan. Jadi saya terangkan tadi bahwa kimia demokrasi itu dihasilkan oleh interaksi aktivisme, bukan interaksi partai politik. Partai politik itu interaksinya dasarnya pragmatisme, oportunisme. Tapi interaksi civil society basisnya adalah justice, equality itu. Itu yang mestinya dipamerkan oleh Mahfud MD, oleh Fajrul Rahman, oleh siapapun yang ada di situ. Bahwa mereka tidak berubah DNA aktivisnya. Hanya satu kesempatan untuk memperbaiki negara, maka mereka masuk dalam kekuasaan. Kan mestinya itu dipamerkan kan? Itu nggak ada kesan itu. Jadi Pak Mahfud dan Fajrul memang satu frekuensi di dalam radar kekuasaan. Jadi dia dikendalikan oleh operator kekuasaan untuk hanya mengucapkan kalimat yang sama. Itu yang sering dia sebut sebagai dia diatur manufacturing concern dalam teori ilmu sosial, bahwa pikirannya tuh dimanufaktur sebetulnya tuh. Kita nggak lihat lagi ada Mahfud yang otak kirinya itu otak akademis, separuh otak kanannya otak aktivis, otak belakangnya adalah otak kritis. Seluruh isi otaknya sekarang jadi otak kekuasaan. Yunto Fajrul Rahman. Jadi saya mau terangkan itu karena saya kenal teman-teman itu. Dan kritik saya hari ini adalah kritik yang basisnya adalah upaya memulihkan akal sehat supaya tidak dijebak oleh diskursus kekuasaan di istana atau sarang politik yang ada di depan Monas. Jadi
mumpung ini menarik ini, kalau Iya. saya ingin mengulik sedikit tentang hubungan segitiga nih antara Anda, Fadlur Rahman dan Jumhur Hidayat. Kan waktu itu sempat Yes. diakui di dalam talk show-nya di Kompas juga mengakui bahwa yang membuat pledoi ketika mereka dulu di sidang di masa Orde Baru itu Anda kan gitu. Dan ini kelihatannya Anda siap-siap lagi mulai membantu Jumhur membuat pledoi. Tapi one day gitu ketika tiba Fadlur juga akan tidak ada dalam kekuasaan dan dia menghadapi soal yang sama, Anda akan bantu lagi kan? Pasti saya bantu. Kalau Fadlur ditangkap pun saya akan bantu. Karena itu perjanjian etis kita itu. Siapapun yang ditangkap oleh kekuasaan, kalau dipamerkan sebagai kriminal hanya karena perbedaan politik, itu adalah kemaksiatan. Jadi kita mesti bantu. Kalau Fadlur bikin kesalahan, kecuali dia koruptor, itu saya nggak akan bantu. Tetapi kalau dia bikin opini yang kemudian ditafsirkan sebagai kriminal, itu pasti saya buatin lagi pledoinya. Mungkin saya akan bikin the new Fadlur Rahman itu. Jadi soal-soal semacam yang mesti clear di kepala kita. Kita boleh berbeda pandangan tentang politik, tentang masa depan. Tetapi ada yang nggak boleh kita singkirkan, yaitu ketegasan terhadap demokrasi, justice, human rights. Itu kan final kan. Mau Anda ada di kekuasaan, ada di oposisi, tetap itu final. Dan itu yang saya hargai dari orang semacam ya Rizal Ramli, tokoh-tokoh aktivis lama yang mau memberi teguran pada kekuasaan dengan memprotes penangkapan 3 tokoh kami ini. Bahkan udah ada petisi beredar, saya anjurkan supaya kita semua tanda tangan petisi itu. Nah, yang ada sekarang kan blocking politik sekarang ada istana, ada kami. Sisanya adalah komentator. Ini ada LSM yang isinya cuma komentator, saling komentar di antara mereka sendiri dan tidak memproduksi diskursus untuk merapikan politik gitu. Jadi senang jadi komentator. Padahal LSM, namanya LSM, dia harus masuk di dalam logika civil society, yaitu berhadap-hadapan dengan negara. Gitu. Bukan jadi komentator isu. Ya, nanti komentarnya dikomentari temannya, lalu dipamerkan sebagai udah berpolitik kan itu namanya penurunan mutu dari civil society. Ya. Itu karena itu Anda kemudian masuk teman-teman masuk di kami ya, bagian dari social movement gitulah ya. Iya, kami jelas ada poin di situ. Ya tapi kan Gatot begini, tapi kan itu society-nya ada Muslim, ada yang nggak jelas. Iya, tapi itu menghasilkan pembicaraan gitu. Itu soal lain tuh. Dan lalu orang anggap bahwa kami itu organisasi sentral, dan enggak. Organisasi kami itu adalah kumpulan kesepakatan, itu aja. Jadi dia sangat longgar. Oleh karena itu, sangat potensial, atau bukan sekedar potensial, udah aktual, pasti disusupi oleh BIN. Karena semua orang bisa mendaftar jadi deklarator kami kok di daerah, bisa bikin sendiri tuh. Disusupin BIN, disisipin orang istana, disisipin orang KSP, biasa aja kita tahu itu. Nah karena itu sekarang mau di-frame seolah-olah kejahatan atau kekacauan demonstrasi itu diorganisir oleh kami. Ya kalau kami itu organisasi yang utuh, nggak mungkin itu terjadi. Tapi justru kami membuka semua perspektif, semua orang untuk ikut di situ. Dengan konsekuensi pasti juga aparat ada di situ. Ngintip WA group dari kami itu. Yang sebetulnya bukan sekedar berbahaya, tapi tidak sopan. Mengintip WA group dari kami. Itu sama seperti masuk ruang makan, terus nerobos ke ruang tidur. Itu. Kalau saya ada di situ, saya cemplungin ke WC sekalian, dikunci di situ. Kan nggak boleh dong itu etika begituan tuh. Ya. Mumpung karena ada ngomong kami, orang kemudian melihat sebenarnya hiruk pikuk semua ini juga itu tak lepas ada munculnya figur seperti Gatot di kami. Yes. Dan hari ini kita mengamati di sejumlah media ada berita yang tiba-tiba seragam, nih Bung Rocky, tentang Gatot. Judulnya itu Gatot menyatakan bahwa tujuan dari Omnibus Law itu mulia. Ya, dan kelihatannya itu dikutip dari wawancara Gatot di kanal YouTube-nya Refli Harun. Dan yang menarik itu beritanya sama ini, ada banyak nih kita lihat nih, di Rakyat Merdeka Online ada, tapi di Siwot juga ada, yang kita tahu Siwot posisinya seperti apa, dan juga media-media lain. Dan saya perhatikan ini judul-judul dan angle-nya, kalau orang media melihatnya gitu, angle-nya itu sama. Anda melihat ada semacam kebetulan saja atau memang ini terencana?
Itu sama seperti kalau saya ditanya, apa pandangan Anda tentang Presiden Jokowi? Lalu saya mulai dengan kalimat, menurut saya Pak Jokowi itu punya misi mulia untuk mensejahterakan rakyat. Oke, terus saya jeda. Tetapi kebijakannya bertentangan dengan maksud mulianya. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk mengukurkan kemuliaan itu pada kebijakan. Kan begitu kalimat saya. Lalu headline besok, RMOL, Sewor segala macam. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi sangat mulia untuk menghasilkan, sangat punya maksud mulia untuk menghasilkan demokrasi dan kesejahteraan. Stop sampai di situ. Padahal saya katakan, yang dia inginkan itu tidak bisa dilakukan karena kapasitasnya nggak punya. Mestinya orang kalau persnya kritis dia akan bilang, menurut Rocky Gerung, Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk memuliakan rakyatnya. Kan begitu kalau masuk akal kan. Jadi kelihatannya soal Pak Gatot juga itu diprintir dari wawancara dengan Refli Harun. Akhirnya saya cek ke Refli Harun. Kenapa begitu? Refli bilang enggak, justru Gatot kasih kritik terhadap kebijakan yang seolah-olah mulia itu. Di awal memang terlihat bahwa ini memang bagus aja karena ada krisis ekonomi, butuh lapangan kerja, investasi mesti masuk. Tapi konsekuensinya tidak begitu yang terjadi. Karena itu dalam versi Gatot itu dimasukkan kepentingan-kepentingan. Nah versi ini yang nggak dimasukkan oleh pers. Jadi headline pers itu hanya memotret kuku kaki dari Gatot, bukan kepalanya itu. Jadi kita mesti hati-hati nih. Ada pers yang headline-nya itu adalah kuku kaki, bukan isi kepala. Dan kebanyakan orang kita itu senang hanya membaca judul, kemudian memberikan mengambil kesimpulan, bahkan mengomentari. Itu yang jadi masalah kan begitu. Saya senang sih ada orang begituan karena artinya ada kontroversi kan. Yang buruk itu masyarakat sipil, sebagian akademisi, sebagian penganalisa itu nggak masuk dalam jebakan yang sama. Kan saya dapat banyak teman-teman saya yang justru WA ke saya, kok jadi begini lu, kok jadi begini lu. Buset deh, kalau lu punya otak dikit, lu bayangkan bagaimana mungkin dalam keadaan Gatot dituduh sebagai dalang dari demonstran, terus dia bilang itu maksud mulia. Kan otaknya nggak ada kan. LSM otaknya juga kurang gitu kan. Redaktur juga otaknya kurang gitu. Kita mau masuk di situ tuh untuk menerangkan bahwa kebijakan komunikasi politik sekarang dikendalikan. Dan mestinya LSM yang hati-hati membaca judul itu. Tapi saya masih percaya beberapa, dan bukan percaya, saya yakin beberapa tokoh LSM sangat kuat dalam narasi sehingga nggak terpengaruh. Saya tahu teman saya Asfinawati dengan tajam terus memberi kritik dan nggak peduli dengan isu lain-lain soal kami. Dia fokus untuk menganalisa kebijakan Omnibus Law yang dasarnya adalah injustice. Haris Asar juga dengan cara yang sama lakukan keketatan berpikir. Jadi masih ada orang yang dengan dalil yang kuat berupaya untuk meloloskan Indonesia dari kumpulan para dungu. Ini memang kalau saya lihat heboh, memang banyak sekali dan kemudian saya penasaran. Saya tonton sampai habis dan ternyata betul seperti yang Anda katakan tadi itu gitu. Jadi diambil sepotong dan kemudian disimpulkan, disebar di sosial media, dikomentari dan kemudian terjadi kacau balau situasinya kan gitu. Dan memang karena ada amplop, setelah disebar pasti amplop turun. Itu udah SOP. Iya. Saya kira ini clear ya, saya kira soal banyak pertanyaan dari para pendukung kami dan civil society. Loh, kok Gatot begini kayak kerupuk melempem gitu, baru kemarin datang gagah betul ke Barreskrim mau ketemu Kapolri, tiba-tiba langsung muji-puji Jokowi ini. Ya gitulah. Grammar of stupidity diedarkan justru oleh aktivis-aktivis bayaran. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya. Sampai jumpa. Sip. Yes.